Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Salmayanti dengan NIM A1H1244049. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat pendidikan. Langsung saja, yang pertama atau bab 1 ialah ruang lingkup filsafat ilmu. A. Ilmu sebagai objek kajian filsafat. Pada dasarnya, setiap ilmu memiliki dua macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Filsafat sebagai proses berpikir yang sistematis dan radikal juga memiliki objek material dan objek formal. Objek material filsafat adalah segala yang ada. Segala yang ada mencakup ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Ada yang tampak adalah dunia empiris, sedangkan ada yang tidak tampak adalah alam metafisika. Adapun objek formal filsafat adalah sudut pandang yang radikal, menyeluruh, dan rasional tentang segala yang ada. B. Pengertian filsafat ilmu. 1. Filsafat dan hikmah. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia yang terdiri atas dua kata, philos atau cinta dan philia atau persahabatan, tertarik kepada, dan sophos atau hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, intelijensi. Jadi secara etimologi, filsafat berarti cinta, kebijaksanaan, atau kebenaran. Ibnu Sina mengartikan kata hikmah dalam Al-Tabiyat, yaitu hikmah ialah mencari kesempurnaan diri manusia dengan menggambarkan segala urusan dan membenarkan segala hakikat yang baik, bersifat teori maupun praktik menurut kadar kemampuan manusia. 2. Pengertian ilmu. Pengertian ilmu yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. 3. Persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. Persamaan filsafat dan ilmu adalah keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya sampai ke akar-akarnya, dan keduanya juga mempunyai metode dan sistem. Sedangkan perbedaan filsafat dan ilmu adalah objek material filsafat bersifat universal, yaitu segala sesuatu yang ada, sedangkan material ilmu bersifat khusus dan empiris. Objek formal filsafat itu bersifat non-fragmentaris karena mencari pengertian dari segala sesuatu yang ada itu secara luas, mendalam, dan mendasar. Sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Bab 2. Sejarah perkembangan ilmu. A. Landasan ilmu pada zaman Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena pada waktu ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Orang Yunani awalnya sangat percaya pada dongeng dan tahayul, tetapi lama-kelamaan, terutama setelah mereka mampu membedakan yang real dan yang ilusi, mereka mampu keluar dari pumpungan mitologi dan mendapatkan dasar pengetahuan ilmiah. B. Perkembangan ilmu zaman Islam. Sejarah perkembangan ilmu dalam Islam dalam beberapa zaman, yaitu 1. Penyampaian ilmu dan filsafat Yunani ke dalam Islam. 2. Perkembangan ilmu pada masa Islam klasik. 3. Perkembangan ilmu pada masa kejayaan Islam. 4. Masa keruntuhan tradisi keilmuan dalam Islam. C. Kemajuan ilmu zaman kontemporer. Perkembangan dan kemajuan peradaban manusia tidak bisa dilepaskan dari peran ilmu. Bahkan, perubahan pola hidup manusia dari waktu ke waktu sesungguhnya berjalan seiring dengan sejarah kemajuan dan perkembangan ilmu. Beberapa contoh perkembangan ilmu kontemporer yaitu 1. Santri Triyaya dan Abangan. 2. Teknologi rekayasa genetika. 3. Teknologi informasi. Dan yang keempat, teori partikel elementer. Bab 3. Pengetahuan dan ukuran kebenaran. A. Definisi dan jenis pengetahuan. Dalam Kamus Filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri.
Jenis pengetahuan. Pertama, pengetahuan biasa, yakni pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense dan sering diartikan dengan good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains. Dalam pengertian yang sempit, sains diartikan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. 2. Perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu, sedangkan ilmu adalah suatu bentuk aktiva manusia yang dengan melakukannya umat manusia memperoleh suatu pengetahuan dan senantiasa lebih lengkap dan lebih cermat tentang alam di masa lampau, sekarang, dan kemudian hari. B. Hakikat dan sumber pengetahuan. 1. Hakikat pengetahuan. Ada dua seri untuk mengetahui hakikat pengetahuan, yaitu 1. Realisme. Pengetahuan menurut realisme adalah gambaran atau kopi yang sebenarnya dari apa yang ada dalam alam nyata. 2. Idealisme. Ajaran idealisme menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar-benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Oleh karena itu, pengetahuan bagi seorang idealis hanya merupakan gambaran subjektif dan bukan gambaran objektif tentang realitas. Kedua, sumber pengetahuan. Ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan, antara lain yaitu empiris, rasionalisme, intuisi, dan wahyu. C. Ukuran kebenaran. Teori yang menjelaskan kebenaran epistemologi adalah sebagai berikut. 1. Teori korespondensi. Menurut teori ini, kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud dengan objek yang dituju. 2. Teori koherensi. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, tetapi atas hubungan antara putusan-putusan itu sendiri. 3. Teori pragmatisme. Menurut teori ini, suatu kebenaran dan suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan manusia. Keempat, agama sebagai teori kebenaran. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, dan Tuhan. Bab 4. Ontologi. Ontologi merupakan salah satu di antara lapangan penyelidikan kefilsafatan yang paling kuno. Di dalam pemahaman ontologi dapat diketemukan pandangan-pandangan pokok pemikiran seperti monoisme, di mana paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Selanjutnya, dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat ruhani, benda dan ruh, jasad dan spirit. 3. Pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Keempat, nihilisme. Nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Georgios 483-360 sebelum Masehi yang memberikan 3 proposisi tentang realitas. Pertama, tidak ada sesuatu pun yang eksis. Kedua, bila sesuatu itu ada,
ia tidak dapat diketahui. Ketiga, sekalipun realitas itu dapat diketahui, ia tidak akan dapat kita beritahukan kepada orang lain. Kelima, agnostitisme. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. B. Epistemologi. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pandangan-pandangan, dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. C. Aksiologi. Menurut Bramel, arti aksiologi terbagi dalam 3 bagian. Pertama, moral conduct, yaitu tindakan moral. Bidang ini melahirkan disiplin khusus, yakni etika. Kedua, aesthetic expression, yaitu ekspresi keindahan. Bidang ini melahirkan keindahan. Ketiga, socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosiopolitik. Bab 5. Bahasa. Bahasa merupakan sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa, tiada komunikasi. Ada beberapa fungsi bahasa, yaitu 1. Fungsi instrumental, di mana penggunaan bahasa untuk mencapai suatu hal yang bersifat materi seperti makan, minum, dan sebagainya. 2. Fungsi regulatoris, di mana penggunaan bahasa untuk memerintah dan perbaikan tingkah laku. 3. Fungsi interaksional, di mana penggunaan bahasa untuk saling mencurahkan perasaan, pemikiran antara seseorang dan orang lain. Keempat, fungsi personal, di mana seseorang menggunakan bahasa untuk mencurahkan perasaan dan pikiran. 5. Fungsi heuristik, di mana penggunaan bahasa untuk mengungkap tabir fenomena dan keinginan untuk mempelajarinya. Keenam, fungsi imajinatif, di mana penggunaan bahasa untuk mengungkapkan imajinasi seseorang dan gambaran-gambaran tentang discovery seseorang dan tidak sesuai dengan realita. 7. Fungsi representasional, di mana penggunaan bahasa untuk menggambarkan pemikiran dan wawasan serta penyampaiannya pada orang lain. B. Logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada 1. Aturan cara berpikir yang benar yaitu mencintai kebenaran, ketahuilah dengan sadar apa yang sedang Anda katakan dan kerjakan, buatlah distingsi dan pembagian yang semestinya, cintailah definisi yang tepat, ketahuilah dengan sadar mengapa Anda menyimpulkan begini atau begitu, dan hindarilah kesalahan-kesalahan dengan segala usaha dan tenaga.